walaupun dalam keadaan puasa. Masih puasa semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Sebelum pertemuan ini, bulan kemarin sudah melaksanakan pertemuan. Kita membahas masalah apa ibu-ibu? Stunting. Nah, siapa yang masih ingat pengertian stunting apa? Saya Bu. Nah, Yarni. Pertumbuhan anak tidak sesuai dengan tidak berkembang karena kurang gizi. Mengakibatkan tinggi badan anak tidak sesuai dengan umur. Ya, siapa lagi? Bu Nopi. Berat badan anak tidak bertambah sesuai dengan umurnya dan Sebelumnya terima kasih, saya sangat apresiasi sekali dari pendapat ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu sudah sangat mengerti, sudah agak memahami pengertian stunting. Ini kan ada kemarin dikasih tabel janji diri. Sudah dilaksanakan belum kegiatan yang ditulis dalam tabel janji dirinya? Sudah, bagus. Ini lagi. Di sini ada yang hamil kan? Sudah berapa bulan itu hamilnya? Leni Marlena. Ibu Leni Marlena, namanya Ibu Marlena. Udah masuk 9 bulan. Jadi menghitung menghitung hari. Sehat Ibu? Sehat. Ibu hamil, berikan perlindungan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Jadi kegiatan ini untuk mendukung keluarga dan masyarakat yang hamil. Dapat dukungan diri yuk. Dapat. Satunya itu, mencari informasi yang tepat. Banyak berkembang di masyarakat informasi atau palsu atau hoax sekarang masalah kehamilan. Kalau kita jelaskan tindak lanjut, ini tujuannya. Ketiga, cara menyeleksi informasi yang tepat. Dilibatkan kenapa? Satu, membuat tadi ya. Karena saluran air itu harus tahu keadaan ibu hamil. Satu itu, dua, dia harus tahu perkembangan janin. Tiga, dia harus tahu situasi kehamilan istrinya, berbahaya atau tidak, itu. Nah, yang keempatnya, suami memahami pasca persalinan. Nah, itu pasca persalinan. Pesan yang tersimpan di dukungan keluarga untuk ibu hamil, yaitu keluarga dan masyarakat perlu mendukung ibu hamil. Karena apa? Karena akan mempengaruhi kesehatan ibu hamil, keamanan ibu hamil, dan janin yang ada dalam kandungan, sehingga janin tersebut berkembang secara optimal dan terhindar dari semangat. Seperti berat badan, tinggi badan. 2. Informasi dari kelas ibu hamil. Hamil sudah berapa bulan, kesehatan ibu hamil, makanan yang sehat untuk ibu hamil. 3. Dari dokter, mengetahui jenis kelamin dalam kurung USG. 2. Detak jantung, normal atau tidak, letak posisi bayi. 4. Informasi dari masyarakat, memberi semangat pada ibu hamil, menjaga kesehatan. Hindari kerja yang berat-berat, makanan yang bergizi supaya bayi berkembang dengan baik, supaya tidak terkena stunting. Yaitu bayi tidak berkembang sehingga tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Sebelumnya kasih applause guys. Terima kasih untuk kelompok 1 atas dilanjutkan lagi masalah
informasi tentang kehamilan. Di mana saja informasi yang kita dapat untuk tentang kehamilan? Posyandu. 1 posyandu, 2 bidan. 2 bidan, sakit, posyandu, bidan, dokter. Ada tahu kelas ibu hamil? Di posyandu melaksanakan kelas ibu hamil enggak? Yang dapat kita dapat pada saat kehamilan, salah satunya tadi di kelas ibu hamil. Apa sih manfaat? Kita jelasin dulu. Apa sih manfaat kelas ibu hamil? Untuk memberi pengetahuan cara Kandung informasi yang didapat kayak kita itunya rutin imunisasi ya, posyandu rutin imunisasi, tahu makanan gizi seimbang untuk ibu hamil, perkembangan bayi. Nah itu salah satu. Jika kita ibaratnya didengarti kan bisa bertanya ke petugas kesehatan. Nah itu dia. Ketiga, informasi yang dapat kita terima itu di pertemuan kelompok yang dilaksanakan di program bantuan PK1 menyeleksi informasi mengenai kehamilan, menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Hindari berita proaktif. Berita proaktif itu berita apa? Yang palsu, hoak. Itu palsu, hoak itu masuk. Jika ragu dengan berita yang didapat, mintalah informasi ke petugas kesehatan, petugas yang mengerti. Dua itu. Pas itu juga minta penjelasan ke petugas pendamping sosial, pendamping sosial. Ibu hamil selalu ingat baca buku kimia. Di dalam buku kimia ini banyak sedikit tersimpan informasi untuk kelahiran. Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini mendukung ibu hamil sangatlah penting dilakukan oleh suami, keluarga, dan masyarakat. Karena dari dukungan kita dan lingkungan itu akan membuat si ibu hamil akan merasa nyaman, tenang, dan perkembangan janin dengan ibu hamil menjadi secara optimal. Sehingga pada saat dia melahirkan, pada saat persalinan, bayi yang lahir sehat, habis itu sehat dan tidak terkena stunting. Nah itu salah satu kesimpulannya. Nah, mencari informasi yang tepat itu kita lakukan ada dari 3 tempat. Salah satunya posyandu, kelas ibu hamil, dan pertemuan kelompok FDS. P2K2 dia tuh. Nah, menyeleksi informasi tadi, mitos dan berita palsu hoax nih tadi, harus dipilah ya. Kalau hasil merasakan bahaya jangan ya. Terkait kehamilan itu harus bijak gitu menerima informasi tersebut. Jika mendapatkan informasi yang mencurigakan, rasa kita tidak aman, lebih baik kita bertanya ke petugas kesehatan. Tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pelajaran hari ini. Ya, salah, hilaf atau gimana yang ada tersinggung ya aku minta maaf. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut bulan depan ibu-ibu ya.